Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Durun Nafis. Dan kali ini pada kesempatan hari ini kita akan ngopi santai. Kebetulan channel Durun Nafis ini sudah mencapai 281 subscriber hari ini, dan alhamdulillah pada tanggal 29 nanti, mungkin satu hari yang akan datang, channel ini berusia 1 bulan pas. Nah, alhamdulillah berkat kalian semua, berkat dukungan, respon, dan support kalian semua, saya menginginkan untuk merespon ataupun mereview komentar-komentar yang ada di channel ini. Dan sebelum kita mulai ke komentar-komentar itu, jangan lupa untuk menyiapkan kopinya, karena pada malam hari ini, pada saat ini kita akan sharing santai ataupun akan ngobrol secara enak aja lah gitu, santai-santai kita mengemukakan komentar ataupun berpendapat dan lain sebagainya. Bagi kalian yang baru menemukan ataupun yang baru nonton video ini, yang nonton channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Mengapa demikian? Supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini nanti. Entah itu keseruan santri, vlog santri, ataupun video yang bermanfaat lainnya. Selain daripada itu, kalian bisa bisa meminta ataupun request mau apa, mau video apa yang seputar santri ataupun di luar santri, yang apabila saya bisa membuatnya, insya Allah akan saya buat, dan apabila tidak bisa mungkin saya akan usahakan. Jadi oleh karena itu kepoin terus channel ini, maksudnya pantengin terus channel ini supaya kita bisa menjalin silaturahmi dan kita bisa menjadi keluarga online dan lain sebagainya. Oke, langsung saja untuk memulai komentar ini, saya akan buka YouTube Studio. Yang mana ini ada HP-nya ya guys. Kita santai aja. Jangan terlalu fokus ya. Jangan lupa untuk undang teman-temannya, undang saudaranya untuk melihat keseruan-keseruan di channel ini. Kalau misalkan kalian nonton channel ini, ada tentang motivasi, ada juga tentang keseruan santri, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya, kalian share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara, keluarga, agar manfaatnya itu tidak berhenti di kalian saja. Oke? Nah, di sini akan saya mulai dari komentar ya, berisi pertanyaan, lalu belum saya respon ataupun sudah saya respon. Oke. Oke, di sini ada ini kata-kata santri. Tik-tik apa kabar bang? TikTok paling ya. Ini berhubungan dengan konten ini, berhubungan dengan konten aplikasi yang akan diblokir. Nah, kalian bisa menonton full video ataupun video lengkapnya di channel ini. Thumbnailnya itu berwarna biru, bisa dicek. Sok tahu reaction TikTok santri. Nah, ini berarti dari video teratas ya. Reviewnya itu dari video teratas ke bawah gitu. Kucing Arif Deka Short. Nah, 1 hari yang lalu. Bang, mau tanya, jika santri ketahuan pacaran, apakah harus buka aib seorang? Dan apakah harus hancurkan HP jika santri ketahuan bawa HP? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Seperti ini Bang Kucing Arif Deka Short. Di pesantren itu kita itu memiliki sistem, memiliki peraturan tertentu, yang mana peraturan tersebut, apalagi khususnya peraturan membawa HP ya. Peraturan membawa HP itu sangatlah ketat, sangatlah diperhatikan. Soalnya apa? Seperti ini. Ini pada dasarnya ya. Di pesantren itu tidak diperbolehkan membawa HP karena apa? Karena ditakutkan mengganggu pelajaran. Udah, itu aja intinya. Nah, sekarang kalau yang Kang
kucing Arif tanyakan itu gini, kalau misalkan kita ketahuan membawa HP, pengalaman yang pernah saya alami itu langsung dihancurkan. Ketika saya mondok di pesantren Riyadul Jannah namanya, yang berada di daerah Jawa Barat, waktu itu ada seorang yang kena, HP-nya itu kena ketahuan, dia itu langsung di depan umum, HP-nya itu langsung dihancurkan. Nah, itu adalah konsekuensi ataupun hukuman bagi orang yang ketahuan membawa HP. Dan itu tidak semuanya berlaku di setiap pondok. Soalnya apa? Keketatan pondok ataupun peraturan pondok itu berbeda-beda. Biasanya nanti dipertimbangkan oleh pengurus dan lain sebagainya. Lalu kalau ketahuan pacaran, Mbak, seperti apa? Kalau ketahuan pacaran itu kayaknya kalau di pondok daerah Jawa Timur kayaknya nggak terlalu deh. Kalau misalkan di daerah-daerah saya dulu, ketahuan pacaran itu di pamflet. Jadi di pamflet itu seperti ini. Ketika ada seorang yang ketahuan pacaran, maka dia itu di pamflet ataupun dipajang. Nah, di pamflet itu dipajang dengan menggunakan tulisan-tulisan saya pacaran atau saya apa, dan biasanya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris biasanya. Kalau misalkan pondoknya itu pondok modern. Nah, untuk apa? Dia itu pada dasarnya itu seperti dipermalukan, akan tetapi pada dasarnya itu adalah pembelajaran bagi kita. Mengapa demikian? Supaya kita tidak melaksanakan kesalahan itu lagi. Kalau misalkan laki-lakinya dipajang di pondok laki-laki, tentunya perempuannya juga dipajang, maka seseorang itu akan merasa malu dan tidak melaksanakan kesalahan itu lagi. Nah, itu adalah hukuman Bang Kucing. Kok saya jadi Bang Kucing ya? Itu Bang Kucing konsekuensi dari perkara tersebut. Dan sekarang yang selanjutnya Neng Ros, coba ada gak sih yang tirakat bisa terbang? Oh, ini video tentang cara melatih diri jenis tirakat itu ya. Itu tuh sebenarnya hanya sekedar tirakat itu jalan, tirakat itu cara supaya kita bisa lebih mendapatkan keinginan kita. Tirakat itu jalan untuk mendapatkan keinginan, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk terbang itu ya kayak cerita-cerita zaman dulu gitulah. Kalau sekarang ya nggak ada gitu. Kata-kata sandi yang penting nggak nyusahin rakyat, aplikasi yang akan diblokir. Ya, tentang yang tadi viral takbiran, ini santri mana itu Kang? Ini saya santri Subang, Jawa Barat. Sekarang sedang mondok di Jawa Timur. Orang bawa akustik sholawat, motivasi singkat, santri PS umum mana yang gagal. Nah, ini nih kasus pencabulan nih. Lah, ini kasus pencabulan lumayan rame. Konten saya yang kasus pencabulan itu ya, yang reaction ataupun mengomentari berita itu lumayan rame. Yang nontonnya itu hampir 4,3 ribu gitu. Dan lumayan ya rame juga gitu. Siapa di sini yang mondok di pesantren Salafi? Saya, Mbak. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya respon. Belum saya respon. Lalu subscribe balik, kok bisa gitu? Ini sebenarnya banyak ya yang komentar-komentar itu. Apalagi yang kemarin-kemarin yang agak sakit itu di sini nih. Kita cari ke bawah lagi ya. Yang kasus pencabulan nih, saya ingin membahasnya. Komentar. Ini, ya.
TikTok viral. Nah oke, TikTok viral nih. TikTok viral maaf gagal jadi santri. Ini saya tuh mereaction video TikTok, yang mana video TikToknya itu seorang santria. Santrianya itu menggunakan jilbab, lalu menggunakan sound yang duktulalang itu, duktulalan ataholak, lalu mengumbar ya kayak menggunakan baju yang ketat dan sebagainya. Nah lalu saya reaction dan ada respon-respon tertentu. Kita baca, maaf saya gagal jadi presiden. Harusnya santri nyalon presiden katanya. Ini Gamers Indonesia. Kalau gagal nanti kan bilang gitu, ya maksudnya bilang maaf saya gagal jadi presiden. Maaf saya gagal jadi presiden, hehehe. Lolo ninu. Ya, lanjut lagi ke bawahnya. Hari. Nah, ini yang tentang presiden ini, yang tentang Presiden Jokowi kembalikan perizinan Ponpes Sidikiyah. Alhamdulillah sehat selalu Pak Jokowi, amin. Nah, jadi di sini kemarin itu ada info bahwa perizinan pondok pesantren Sidikiyah di pelosok Jawa Timur akan dicabut dikarenakan kasus yang pelecehan itu. Akan tetapi Pak Jokowi meminta kepada menteri apa gitu saya lupa untuk menggagalkan pencabutan perizinan tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak ada sangkut paut antara lembaga pondok pesantren dengan kasus tersebut. Jadi kasus tersebut itu ditautkan ataupun disangkut pautkan dengan orang, yaitu Mas Baki gitu, Mas Baciopong. Nah, dan tidak ada hubungannya, sedangkan di pondok pesantren tersebut kan banyak santrinya yang belajar dan lain sebagainya. Kalau misalkan dicabut perizinannya, mau gimana? Kasihan mereka, seperti itu ya. Alhamdulillah ya, syukur, amin. Semoga beliau tetap dijaga oleh Allah, amin. Terus stop lah, siap mang. Kemenag cabut izin, nah ini nih. Kemenag cabut izin. Sidikiyah apa yang harus santri lakukan. Lanjut lagi ke bawahnya. Ini ada ini nih, ada 3 manfaat pendidikan pesantren. Ganteng kalem, mantap ya, matur suwun. Ganteng kalem, asli orang Subang, semangat selalu. Santri hebel, semangat selalu. Nah ini nih, lalu ini nih, oh iso yo. Nah ini nih, tentang santri angkat bicara. Nah, santri angkat bicara cabuli 6 santri pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi ditangkap polisi. Nah ini berhubungan dengan ini ada yang komen, kata-kata santri kita harus apa, gak bisa apa-apa. Ajijah Dewi mana suaranya? Angkat tangannya Ajijah Dewi, jangan lupa nonton lagi Ajijah Dewi. Ya miris, ya begitulah. Lanjut, masih Ajijah Dewi, bisa berdoa bukankan orang yang teraniaya, doanya pasti Allah kabulkan. Sholat malam semuanya adik-adikku, Huti pasti bisa, jangan bilang bisa apa. Maksudnya gimana nih? Oh, tarik dulu. Bisa berdoa. Oh, kita itu maksudnya berdoa ya untuk Ajijah Dewi. Betul kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kedepannya nama pondok pesantren, supaya kedepannya tokoh-tokoh agama yang khususnya terpandang itu tidak seperti itu lagi. Betul Ajijah Dewi ya, sip. Lanjut. Di sini ada juga yang PWNU.
PWNU tentang ini, tentang video tentang PWNU yang apa namanya harus menangkap Mas Baki itu. Betul banget nih, harus tegas kayak gini dan jangan pandang bulu. Kalau gini terus menerus akan rusak nama pondok pesantren. Aing santri, nama pesantren itu tetap baik, orang-orangnya yang saja yang berbuat tidak baik. Ya betul. Supaya gak jadi keenakan intinya, supaya gak jadi keenakan intinya tuh. Oke. Mungkin kalau kayak gini nanti ada yang dibeda-bedakan, yang akhirnya akan ada pihak yang syirik. Oke, itu untuk itu ya, untuk apa namanya, untuk PWNU Kiai Haji Muhtamar itu memerintahkan bahwa hukum itu harus ditegakkan, intinya seperti itu. Ini nih ada lagi kasus pencabulan. Lah itu kasus pencabulan. Kita apa namanya? Kita itu dulu ya komentarnya. Lanjut. Yang mana lagi kawan? Ini nih, ML dan FF haram itu tuh, yang itu ya. Ada juga tuh, dengerin mubah. Kita ubah sekarang yang menjadi dipublikasikan sudah saya respon. Oke. Ini nih, jangan. Nah, oke. Bang Faiz Ramdhani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat terus Napis. Ya, semangat Faiz Ramdhani, matur suwun. Ini tips channel ala santri. Nah, channel saya apa namanya, ini adalah video pertama saya. Prengki PP Wali Songo. Nah, Prengki Wali Songo. Waalaikumsalam, AA santri the best ya, matur suwun Prengki. Sinematik video. Wah, ini nih yang kemarin rada santri pondok pesantren Anwar Al-Ghazali. Nah, ini ada Maryam Amanatullah. Assalamualaikum Maryam Amanatullah. Panjenengan saking pundi? Kita bacakan dulu ya. Afwan, kenapa ada yang merokok ya? Dah dijelaskan dalam Islam larangan dalam merokok, oke? Lagipun kalau ternampak kesan merokok tak sopan pun, oke? Lalu sudah saya respon ini, iya di pondok kita yang sudah dewasa diperbolehkan untuk merokok ya. Itu alasan pertama. Alasan yang pertama itu menurut saya sangat kuat, intinya diperbolehkan. Udah, kalau misalkan udah ada kebolehan di sini, ya kenapa gitu. Tapi nanti dulu. Membalas lagi nih. Maryam Amanatullah, hukum rokok pada dasarnya haram katanya. Oh enggak, maksudnya ini jawaban saya ke Maryam. Hukum rokok pada dasarnya haram, tetapi haramnya dikoyidi itu tidak mutlak haram. Bisa tidak jadi haram kalau orang tertentu atau memang benar-benar membutuhkan. Nah, ini membalas lagi nih. Apa yang membuat antum merasa terbutuhkan dengan rokok? Sudah jelas benda tersebut adalah musibah. Ya, kalau misalkan seseorang sudah menganggap sesuatu itu rusak ataupun menganggap sesuatu itu sudah tidak baik, maka dengan alasan apapun mereka akan menganggap salah, menganggap rusak dan tidak menganggap baik. Akan tetapi saya kurang setuju di sini. Mengapa demikian? Coba dalam menentukan sesuatu, dalam memaknai, dalam menilai sesuatu itu jangan dilihat dari kebutuhan kita saja. Jangan dilihat dari
apa namanya, kondisi kita saja. Coba kita itu harus fair, harus responding terhadap orang lain, harus apa namanya, respect condition gitu, harus menghormati kondisi orang lain. Bagaimana ketika seseorang itu yang pekerja, bagaimana seseorang itu yang sudah tercandu, akan tetapi memang apa namanya, memang seseorang itu mampu gitu. Di situ kan perlu diperhatikan apa namanya, Maryam Amanatullah. Karena layar belakang kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Di pondok salap rokok dan kopi sudah jadi hal yang umum. Itu jawab saya di apa namanya, di komentar ini. Gini, untuk Maryam Amanatullah, gini ya, hukum rokok itu haram. Mengapa haram? Bagi orang yang hamil. Bagi orang yang hamil itu haram. Kedua, bagi orang yang mempunyai penyakit paru-paru, nah seperti itu. Enggak, di sini saya sedikit guyon. Hukum rokok pada dasarnya itu makruh, tidak boleh apa namanya, tapi tidak sampai kepada keharaman. Nah, adapun seorang santri di pondok kita yang merokok, itu tuh sudah apa ya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, pasti jawabannya seperti ini. Ya kan itu kebiasaan yang salah gitu. Ya emang saya pribadi gini. Saya pribadi tidak merokok loh. Lihat, tuh, saya pribadi tidak merokok. Saya Nur Nafis tidak merokok. Akan tetapi saya tidak beranggapan bagi orang yang merokok itu mereka melakukan keharaman. Dalam arti seperti ini. Ketika saya tidak merokok dan teman-teman saya merokok, maka saya tidak bisa menjudge, menuduh bahwa itu perkara yang halal. Maksudnya perkara yang haram, harus ditinggalkan. Tidak seperti itu saya. Saya hidup dengan mereka. Saya bergabung, berkecimpung dengan mereka sehari-hari. Jadi seperti ini. Kalau misalkan di pesantren itu kan ngajinya itu lama lah. Kita itu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mengaji. Nah, kalau misalkan seseorang yang apa namanya, yang ngajinya itu fokus, itu tuh sangat dibutuhkan sekali kopi seperti ini dan rokok gitu. Kalau misalkan Anda berpikiran tentang haramnya rokok, mohon jangan disamakan dengan pondok-pondok kami seperti ini. Kalau misalkan pondok jenengan itu pondok modern, ya saya mewajarinya. Saya juga tahulah hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan jenengan berpandangannya sesuai dengan kayak ormas ini ngerokok, ormas itu tidak. Nah, di sini saya tidak mengatakan ormas, akan tetapi rokok itu kalau menurut saya bukan ke hukum dulu, bukan ke haram dulu, ke subhat dulu. Kalau menurut saya itu rokok itu suka-sukaan aja. Kalau suka monggo, kalau nggak suka ya monggo. Kalau misalkan Anda merokok, itu menganggap haram, bisa jadi haram. Kalau misalkan Anda menganggap rokok itu mubah, bisa jadi mubah. Bagi saya rokok itu mubah, boleh-boleh saja seperti itu. Akan tetapi seperti kopi ini bagi saya bisa menjadi wajib. Mengapa demikian? Ketika saya mengaji di pagi hari tidak menemukan kopi, kepala saya itu mumet. Nah, maka dari situ mungkin kopi ini bisa menjadi wajib. Karena apa? Sesuatu yang menjadi pelantara untuk melaksanakan kewajiban, maka itu tuh wajib. Seperti ini, saya kasih contoh. Kok jadi melebar ya? Nggak apa-apa. Ini satu pelajaran bagi kita, bahwa kita itu tidak bisa menilai sesuatu itu pada satu titik saja. Tidak bisa menilai sesuatu itu menurut kita saja. Coba pikirkan yang lain. Pikirkan orang-orang di sekitar kita. Pikirkan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Seperti ini. Sesuatu yang wajib ataupun
sesuatu yang menjadi pelantaran melaksanakan perkara wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib. Seperti ini aja. Wudhu itu bisa menjadi wudhu sunnah dan bisa menjadi wudhu wajib apabila wudhunya itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, lalu beragama Islam, bagi kita yang Islam ataupun beribadah itu hukumnya wajib. Berarti untuk mensukseskan ibadah kita, faham ilmu, faham tentang wudhu, faham tentang bacaan sholat, itu mempelajarinya hukumnya wajib. Mempelajari apa? Hukum fikih. Nah, seperti itu. Ini dinamakan qiyas, hukum qiyas, dikiaskan gitu. Disamakan dengan hukum-hukum yang berlaku. Oke, semoga bisa dipahami ya. Maryam amanatullah panjenengan. Semoga paham. Lalu seru ya jadi santri. Ini video sinematik yang 1 menit itu ya, yang saya upload itu. Lalu TikTok yang tadi ini udah. Nah, lalu ini aplikasi yang diblokir. Madkholis 4 hari yang lalu. Nah, ini 4 hari yang lalu. Yang perlu dihapus, diblokir WA, Instagram atau akun para butcher rupiah yang mengadu domba, memfitnah. Nah, iya gini. Di Indonesia itu kan banyak haters, banyak orang-orang yang tidak sama lah. Jadi seperti ini, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya itu ada yang kayak membidik gitu ta. Yang harus dihapus itu adalah akun-akun yang seperti itu. Akun-akun yang di dalamnya itu tidak bertanggung jawab lah. Lah ya betul seperti itu. Makanya saya jawab bener hehehe gitu. Lanjut lagi. Pemerintah legalkan ganja. Ini video-video yang hampir 2 minggu ke belakang. Di sini ada Samjang SSHI. Ini karena ulah para bandar narkoba. Mudah-mudahan BNN tetap tidak BNN apa? Tidak mengizinkan, tapi kalau tokoh NU sudah melegalkan, ya para pengikutnya yes. Nah, apalagi ganja korupsi, apalagi ganja korupsi aja legal. Maksudnya gimana ya? Kok bawa tokoh-tokoh NU segala gitu? Intinya gini, ketika dalam suatu tindakan itu ada maslahat dan mafsadatnya, apabila maslahatnya itu lebih banyak, maka lakukanlah. Dalilnya itu ada di kitab Qawaidul Ahkam. Idza ijtama'at masalihu wa mufasidu fa'im ankana masalihu fa'alna dzalika imtisalan. Kurang lebih seperti itu. Intinya seperti ini. Apabila di dalam suatu tindakan itu ada maslahat dan mafsadatnya. Maslahat itu kebaikan, mafsadat itu keburukan. Fa'in amkana, apabila keadaannya itu lebih condong kepada kebaikan, fa'alna dzalika imtisalan. Lakukanlah. Padahal pada dasarnya pelegalan ganja medis ini, berita-berita kemarin ya, itu tuh ada pertimbangan terlebih dahulu dari tim medis lah, dari tim pemerintah dan lain sebagainya. Cuman sampai saat ini kan belum ada kan yang pelegalannya ya, atau misalkan ada informasi yang lain. Jadi seperti ini, di situ kan ada maslahatnya, yaitu ada yang membutuhkan gitu. Nah, kalau misalkan ganja medis itu disahkan, paling itu pemerintah memiliki cara tersendiri, pemerintah memiliki aturan tersendiri seperti itu, sehingga tetap kita itu akan bisa menerima efek baik ataupun respon dari perlakuan pemerintah tersebut. Hahaha, iya jawaban saya di sini.
Kalau misalnya di sini saya nggak terlalu membahas panjang lebar ya. Insya Allah setiap sebulan sekali ataupun berapa minggu sekali gitu akan selalu ada baca komentar seperti ini supaya kita lebih enak berdiskusi, oke? Lalu cara memeletih diri ini tentang tirakat. Semangat, tirakat adalah jalan untuk menuju keinginan. Sip, oke. Citayam Fashion Week, nah ini nih yang sekarang lumayan lagi rame ya. Di sini kita santai aja ya, saya kesel nih, udah hampir setengah jam santai aja gitu. Di sini Citayam Fashion Week mana tadi? Hilang. Tuh kan hilang kan? Citayam Fashion Week. Betul. Betul banget gak nonton sampai akhir, pasti salah paham. Ya, pasti salah paham kalau misalkan gak nonton sampai akhir. Mana tadi? Oh ini salah salah itu. Citayam Fashion Week ya. Citayam Fashion Week yang tadi. Tar dulu. Saya cari dulu. Kang Sopi, ini dari Kang Sopi. Kangku palah pengen kesana pakai outfit santri. Nah ya, Citayam Fashion Week ini kayak suatu karya orang-orang yang mungkin gabut ataupun seperti apalah. Akan tetapi Citayam itu memang pada dasarnya di Sudirman itu ya, di Jakarta sudah menjadi kebiasaan untuk nongkrong seperti itu, sehingga mungkin lama kelamaan seiring berjalannya waktu JJ itu yang ngetren itu ya, yang saat ini ngetren itu JJ itu kayak ya itunya lah, jadi artisnya lah, mengadakan kegiatan fashion show. Jadi kayak jalan-jalan gitu pakai outfit. Nah ini jangan Kangku palah pengen kesana pakai outfit santri. Ya kapan-kapan coba bisa nggak santri sampai trending di YouTube gitu, santri sampai jadi sampai jadi dilihat oleh kacamata film dan lain sebagainya. Nah di sini saya respon, jangan pakai outfit Kang, kita kesana pakai sarung, pakai kemeja sama pakai kacamata, kan gagah ya. Nah, itu respon saya. Jadi kita jangan pakai outfit. Kalau kita pakai outfit ya nggak kelihatan santrinya. Pakai outfit tapi outfit santri yang gagah gitu, ada kan? Kacamata, gagah lah, bisa lah. Aplikasi yang akan diblokir di Indonesia, Noval Jancok. Semangat dong Anapi, siap, semangat. Arya Dilah, Gamers Indonesia, yang penting game gak dihapus bang. Gini, Gamers Indonesia dimanapun Anda berada, game FF sama ML sudah terdaftar di Kominfo. Jadi tenang aja, kalian udah sudah teramankan aplikasinya. Gak nonton rugi, ini vlog saya ketika di rumah. Assalamualaikum Gus Alfitrah. Waalaikumsalam Gus Alfitrah. Santri yang lanjut, santri angkat bicara, cabuli 6 santri ya. Ini nih, Mas Sanjaya, mana suaranya? Mana orangnya Mas Sanjaya nih? Saya respon nih Mas Sanjaya. Di mana kasus kiai cabul, makanya buat kita semua yang punya anak harus berhati-hati. Jangan gampang terpengaruh dengan kebaikan kiai, karena banyak yang kebaikan kiai karena banyak kebaikan kiai hanya memasang karangkap agar bisa memangsa korbannya dengan gampang. Astagfirullah, bukan gitu mas. Nih nanti saya jelaskan ya. Makanya buat kita semua tingkatkan kewaspadaan.
dan berhati-hati. Ingat, kejahatan bisa terjadi kapan saja selagi ada kesempatan. Betul Mas, betul. Mas Sanjaya sangat betul. Kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, siapa saja, dan tidak pandang bulu. Oke? Pelaku bisa siapa saja dan korban bisa siapa saja. Seperti ini. Kalau misalkan kita pikirkan, memang seseorang yang dipandang baik ataupun seseorang yang yang biasanya tertulis baik, ya ibarat kayak kiai, pemimpin pondok pesantren, itu kan sangat sangat relevan ataupun sangat terdengar akan ilmu agama. Akan tetapi ya di sini mungkin kiai di situ kurang bisa menjaga etikanya terhadap santrinya. Karena apa? Karena menurut saya pribadi seperti ini. Ketika seseorang berusaha menjaga dirinya dari suatu kemaksiatan, dari suatu kejahatan, ketika ada kesempatan yang pungkil, ada kesempatan yang bisa dilakukan, ya bisa aja terjerumus. Makanya menurut Mas Sanjaya itu betul, kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai yang sudah paham lebih berhati-hati dalam bertingkah laku lah intinya. Saya cuma cukup menjawab seperti ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Amin ya Allah, Mas Sanjaya, amin. Betul Mas Sanjaya, sip. Lanjut ya. Santai aja. Presiden Jokowi kembalikan perizinan Sidikiyah. Nah ini nih, Gibran Sultan ini nggak tahu dari mana ya. Coba nanti yang yang merasa disebutkan namanya, komentar di bawah supaya menyebutkan asal kalian dan di mana bagaimana pendapat respon saya ini. Oke? Pak, aku ikut komen Pak. Boleh gak menurut aku sih cabut perizinannya? Udah faktanya salah, masa mau diterusin aja? Jalur kegiatannya juga mengarah penyimpangan, tutup aja Pak. Nah lalu saya komen di sini, kita ikut ketentuan yang ada aja ya gitu. Jadi gini Pak, perlu saya kasih tahu lagi bahwa pondok pesantren itu adalah tempat yang suci ya, mohon maaf. Walaupun mungkin ada beberapa yang berpikiran bahwa pesantren itu hanya sekedar tempat pembuangan. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Ada orang yang berpikiran bahwa pesantren itu hanya tempat-tempat orang yang badung, bangor gitu. Tidak Pak. Jadi gini, kenapa perizinan itu akan dicabut ya? Jadi banyak pertimbangan, dikarenakan ada isu bahwa latar belakang pesantren itu ginilah lah, itu yang menjadi pertimbangan Pak. Akan tetapi yang seperti saya tadi katakan, kalau misalkan banyak manfaatnya ya lakukanlah. Jadi gini, di pesantren itu kan ada mengajinya, ada santrinya yang beribu-ribu. Jadi mau digimanakan itu. Bahkan respon orang tua pun di pondok pesantren tersebut baik, dikarenakan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh pondok pesantren tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti itu. Oke, lanjut. Motivasi dakwah, sip, Anwar Al-Ghazali. Terus masih yang ini, Indonesia Pusaka, ralat Gus maksudnya ya. Ya saya bukan Gus, saya adalah santri biasa Pak. Indonesia Pusaka. Coba saya lihat dalamnya kayak apa ini bapaknya. Bukan Asidikiyah tapi Thorikoh Sidikiyah. Ya mohon maaf, saya salah. Saya salah. Jadi ketika bikin video itu judulnya itu Sidikiyah, tapi pas saya ngomong Asidikiyah gitu. Jadi saya itu kayak
apa namanya, kayak masih berpikir bahwa ini tuh pondok pesantren Al gitu, keingetannya gitu Al Ghazali, Al-Fatah dan lain sebagainya. Ini tuh torikoh gitu ya. Jadi Sidikiyah itu sebuah torikoh no. Indonesia Pusaka, matur suwun Indonesia Pusaka pengarahannya. Siapa maaf Pak, kesalahan saya. Citayam Fashion Week, santri angkat bicara kelas apa ini? Muhammad Hilmi Idris, ini Gus Hilmi nih. Slebeu abok wok. Oke Gus, slebeu Gus. Nah, ini apa namanya, sengaja ya saya komen apa namanya, saya lamakan videonya supaya apa namanya supaya jenengan kalian semua itu tidak apa namanya, tidak merasa dicuekan, tidak hanya sekedar jawaban saya yang simpel di komentar, akan tetapi saya itu menjabarkan komentar saya di video ini seperti itu. Jadi nama-nama kalian Pak No kayak tadi apa namanya, Indonesia Pusaka dan lain sebagainya itu saya sebutkan satu persatu. Pak No, amin Mas, bersama Umasya. Oke, amin. Ini Citayam Fashion Week nih, ada lagi nih Citayam Fashion Week. Coba itu ke Citayam Fashion ala santri, ajib itu Bang. Betul. Jangan lupa ikut mampir ya Bang. Sukses selalu, semangat. Oke, selalu. Terima kasih. Santri angkat bicara. Ini masih tentang pencabulan. Yoni Ningsih. Iman kita bukan ke guru tapi ke Allah. Nah, ke saya berarti. Orang-orang kiai di Jawa begitu dipuja-puja seperti wali. Ini nih. Ningsih Bu, kalau boleh tahu jenengan saking pundi, jenengan dari mana? Kalau boleh tahu komen di komentar ya. Ningsih apa? Ningsih. Nanti saya apa namanya, biar saya tahu bahwa ibu itu dari mana. Yang jelas bukan dari daerah Jawa ya. Yang jelas bukan dari daerah Jawa ya. Ningsih sopo. Iman rungokna ya. Ada teman saya. Iman kita bukan ke guru tapi ke Allah nak. Ngomong kerenyong ya komentar. Orang-orang kiai di Jawa begitu dipuja-puja seperti wali jadi ini. Gimana enggak gitu Bu, saya Bu, ibu berkomentar seperti itu. Jadi seperti ini Bu, tolong bedakan mana santri, mana bukan santri, mana pejabat, mana bukan, mana seseorang yang belajar ataupun bukan. Jadi gini, kita menurut ibu itu apa namanya, iman kita bukan ke guru. Ya betul, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al imanu billah. Ke Allah, orang-orang kiai di Jawa itu begitu puja-puja seperti wali. Bukan kita itu memuja guru seperti wali. Kita itu mengamalkan ilmu. Supaya apa? Supaya ilmunya yantafa'u bihi. Supaya ilmu kita itu bermanfaat. Jadi gini, kita itu bukan mengagungkan guru, maksudnya bukan sujud kepada guru, bukan. Tetapi kita itu mengamalkan ilmu. Nah, salah satu di dalam kitab ta'lim itu dikatakan, salah satu untuk menghormati ilmu itu adalah menghormati ahli ilmu, yaitu guru Bu. Seperti itu. Bukan apa namanya, kita menganggap dia wali yang harus disembah, bukan. Jadi mohon maaf, saya luruskan kembali, saya apa namanya mungkin verifikasi apalah gitu namanya, verifikasi jawaban ibu ini, mohon saya jelaskan gitu. Seperti itu Bu. Jadi bukan kita menyembah seperti wali. Di sini saya jawab di komentar ya, bahwa saya itu semoga kita dijaga oleh Allah, seperti itu saja. Kalau misalkan dijawab di sini kepanjangan, dan saat ini alhamdulillah saya bisa menjawabnya di layar kaca. Ningsih
Terima kasih sudah berkomentar. Jangan lupa untuk respon lagi ini sayanya. Lanjut lagi karena merespon itu sangat seru gitu. Lalu siapa lagi nih yang sabar? Dipublikasikan, sudah saya respon, terapkan. Nah, ini yang sudah saya respon nih. Dinginnya Samjang CSSI udah, tadi Sopiku udah, Gus Alfitra sudah, Mas Sanjaya sudah, Indonesia Pusaka tadi udah, KHSC udah, Pak No udah, Welding in Love Healing, apa itu? Nah ini ada lagi nih yang bawah tadi ya, Arsha Liandra Kafid Kha Sidikiyah, bukan Asidikiyah ya, betul. Mohon maaf lisan saya masih salah dalam menyebutkannya ya, mohon maaf. Bukan Asidikiyah tapi pesantren Sidikiyah, betul. Akbar Nurdafa, Allahu Akbar, terima kasih Pak Jokowi karena saya terus berjuang untuk masa depan anak saya. Saya di Ponpes Majema Al-Bahrain karena anak saya ada 3. Semoga Bapak Jokowi selalu sehat, panjang umur sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doa, syukur. Terus ini masalah kasus pencabulan lagi. Puji Anto, kok makin rame kasus kayak gini di Ponpes? Saya harus ngejawab apa ya Mas? Saya harus gimana gitu? Sebenarnya seperti ini. Pondok pesantren itu bukan hanya pondok pesantren itu pada dasarnya ya baik semua, akan tetapi ada hal-hal yang seperti ini gitu, kayak pencabulan, seorang kiai mencabuli, sehingga nama pondok pesantren itu ke bawah semuanya. Padahal yang enggak, mungkin dari satu kota itu ya satu paling. Kayak misalkan sekarang di Jawa Timur lah, Sidikiyah itu, Thoriko Sidikiyah, di pesantren Asidikiyah. Ada satu kejadian yang rame pada bulan ini, sehingga nama pondok pesantren tercoreng semuanya. Pesantren dianggap tempat yang tidak baik. Kan tidak semuanya pada dasarnya Mas. Seperti itu ya Pak Puji Anto. Kukuh Nugroho, miris selalu terulang malu. Jangankan Anda, saya juga sama. Nama pesantren kita kan tercoreng. Di situ kan saya juga tidak berpendapat baik kok terhadap oknum-oknum yang seperti itu. Saya sendiri ya berpendapat kurang baik, dalam arti seperti ini. Ketika orang tersebut salah, ya udah salah aja, walaupun itu kiai gitu. Moch Wasito, akeh sing komen sebulan nih, pirang atus. Ono maneh, nggih Mas, saking pundi nggih. Ono maneh ki eneneh wong sing. Sunardi AS, ada tujuan hancurkan nama baik pesantren, harus ditelusuri. Kalau menurut saya Mas, tidak ada untuk menghancurkan ataupun untuk mencoreng nama pondok pesantren. Akan tetapi memang ini itu adalah kesalahan pribadi. Yang mana kesalahan pribadinya itu dilakukan oleh seorang tokoh. Lah itu dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai nama ataupun gelar teratas di pondok pesantren, yaitu pemimpinnya. Sehingga nama pondok pesantren dia dan pondok pesantren yang lainnya menjadi jelek gitu Mas ya. Tidak ada Mas, saya pikir itu tidak ada. Saya pikir ya. Firman TO, yang selanjutnya Firman TO. Nah ini ke bawah-bawahnya itu video-video saya yang viral, video-video saya yang
seminggu itu ada yang nonton 1,1 ribu, 10 hari ada yang nonton 3,4 ribu. Alhamdulillah, ini semua berkat kalian. Makanya saya semangat untuk membahas komen kalian, dikarenakan kalian komentar di channel saya ini, channel Yang Duru Nafis. Benar, asalkan untuk ke depan pondok ini tetap guna, bukan seperti yang sudah terjadi. Ya betul gitu ya, tentang perizinan itu, betul. Sip. Bambang Santoso. TKP-nya BWI. BWI-nya di mana? Aku juga warga Bantul, lagi berada di BWI. BWI itu apa? BWI itu nama daerah. Kalau nemu yang diberitakan Paujan, aku juga punya teman SD bernama Paujan, cuma gak pakai Muhammad. Ia juga mantan anggota DPRD BWI di era-era itu. Kurang paham saya, cuman gini intinya. Dia itu kayak apa ya namanya, Bambang Satoso ya, Pak Bambang. Jadi temannya mungkin dulu itu teman jenengan, yang sekarang mungkin jadi DPRD ya. Itu kira-kira jenengan kenal nopo boten kali tersangka itu kan di di video saya itu kan ada ada fotonya gitu, ada kilasan-kilasannya, kira-kira itu bukan seperti itu. Iya, lalu Kak, wilayah hukum Polsek mana ya TKP-nya? Daerah Jawa Timur Pak, daerah Banyuwangi. Nah, itu. Wahyu Ning Tesya. Wah, sejak dulu masih banyak ustadz bahkan orang biasa melakukan pencabulan pondok pesantren. Kenapa ya? Apa moral mereka sudah nggak malu? Intinya seperti ini yang sudah saya sampaikan tadi. Mereka itu memiliki kesempatan ataupun memiliki celah untuk melaksanakan tersebut. Kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa semoga kedepannya nama pondok pesantren selalu menjadi baik dan tidak ada hal-hal yang negatif terjadi lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Presiden Jokowi kembalikan perizinan. Ini masih yang tadi perizinan itu. Oh, ini ngasih kayak gini buat saya kurang belajar. Ya kalau begitu pasti akan ada banyak korban lagi kalau menurut saya pribadi. Kalau udah menurut pribadi ya monggo, tapi kalau misalkan ini sesuai pemerintah ya tidak gitu loh Mbak, maksudnya. Lady Listi, semoga itu bukan karena agamanya tetapi manusianya yang sudah menjadi dajjal. Baca. Ya Allah, gitu loh. Tapi ya saya tuh kadang-kadang ya bingung kalau misalkan udah nemu komen yang kayak gitu, dajjal dan sebagainya. Pan mana anjing? Misalnya apa ya? Guys, ini ada teman saya yang mau masuk ke kamera guys. 53 menit, eling-eling ya, 53 menit. Okay. Teman saya Kang Muhtar, Isinya apa? Tar, kalau menurut kamu gimana ini semua itu bukan karena agamanya, tapi manusianya yang sudah menjadi dajjal sepertinya. Makanya gak punya akhlak lagi, bagaikan binatang yang liar sepertinya. Jadi gini, kiai katanya itu seperti dajjal mungkin. Jadi orang ya seperti itu. Kadang-kadang orang yang sekali memandang orang itu udah salah ya udah gitu. Kalau orang udah dipandang salah ya gitu. Coba pernah berpikir gak yang yang salah itu bukan kiai aja, berarti mereka itu dajjal semua aja gitu. Jadi intinya ketika salah mereka ketika ada kesempatan siapapun bisa melakukan maksiat,
siapapun bisa melakukan kesalahan, siapapun bisa melakukan kejahatan ketika ada kesempatan. Nah, mungkin mereka itu lagi terjeblos, lagi lupa, lagi hilap. Nah, seperti itu. Coba bacanya guys, sing S. Coba. Dari Safira Ahmed. Karena ajarannya iman, operasi iman Dajjal, iman yang dijual karena milik uang banyak, malas kerja. Wah, ini malah lebih siapa? Safira Ahmed. Aduh. Semakin kesini semakin ya Allah, saya bingung jawabnya gimana gitu. Intinya sama yang tadi lah, intinya seperti itu. Jadi kita itu memang intinya ketika hukum sudah ditegakkan ya udah itu aja. Kalau misalkan saya pribadi ya ketika kiai ya pak enggak harus kita harus kita muliakan. Kalau misalkan tidak punya salah ya, kalau misalkan ketika udah salah ya udahlah, jangan terlalu diumbar-umbar. Cukup kita akui dia lagi salah, ya udah nggak usah difitnah dan lain sebagainya. Lanjutkan. Pembatasan budaya. Sakroni Roni. Apa bacanya? Ada lagi aja nih kasus ini harus ditindak tegas, kalau bisa berlaku hukum mati. Wayuh. Kata di siapa? Sakroni jadinya hukum mati. Ya, gini. Untuk ke tahap hukum mati itu bukan ketika salah satu kali pateni enggak. Jadi dipertimbangkan hukumannya jenis kasusnya seperti apa. Kamu tahu nggak, Syahroni tahu nggak ini? Saya bahas komentar Anda ini. Kemarin kasus pencabulan di Bandung, yaitu kasus pencabulan yang dilakukan oleh Heri Wirawan apa gitu ya. Dia dihukum mati dikarenakan parah itunya tuh parah sampai 12 loh. Sampai ada yang hamil katanya itu. Nah, itu baru kena hukuman mati dikarenakan apa? Sudah parah. Dia itu sudah melampaui batas. Kalau misalkan ini ya jangan langsung digaskeun pateni penggal yoga tuh. Lanjut. Nih guys, ada juga nih. Dari Mas Joparjo, perempuan diembat, laki-laki juga diembat. Ini ya apa robot? Mas Parjo, halo Mas Parjo. Pripun kabare saniki teng pundi? Ojo lali ngopi to, Mas. Pimen. Perempuan diembat, laki-laki juga diembat. Perempuan diembat, laki-laki diembat. Piye ya, Mas? Ya aku yo ngeri ngono lho, Mas. Aku dhewe yo intinya ngono lho, Mas. Jenengan sama saya itu pasti pikirannya sama lah. Kok sampai segitunya gitu loh. Saya juga heran di videonya gitu kan. Saya juga kok iso ngono loh. Ngesane lanang digarap wedo digarap. Ya itu kembali lagi lah ke ke pemahaman kita masing-masing. Berarti laki-lakinya apapun pelakunya ya sudah parah lah, seperti itu. Dari Mas Parjo lagi. Mas Parjo dari mana nih Mas Parjo nih? Salam buat Mas Parjo ya. Pondok pesantren. Bukan belajar ilmu teknologi, ekonomi, olahraga atau ilmu sosial, tapi belajar ilmu akhlak. Tapi kalau sudah kayak gini, apa yang harus diharapkan dan dibanggakan? Pesantren lagi kan, intinya kan nama pesantren lagi itu ya. Di pesantren belajar ilmu akhlak tentunya, di pesantren belajar ilmu tasawuf tentunya. Intinya tata krama dan untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Akan tetapi kalau seperti ini bagaimana gitu katanya. Siapa? Mas Parjo. Gini Mas Parjo. Yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita itu tidak bisa memponis sesuatu itu dalam satu pandangan saja. Ini kan yang salah itu kan satu gitu ya. Pesantren itu kan yang tercoreng itu dalam kasus ini banyak kok kebaikan-kebaikan yang yang mungkin Mas Marjo nggak tahu gitu. Mungkin banyak kebaikan-kebaikan pesantren, dampak baik pesantren di luar sana, di masyarakat sana yang dampaknya itu sangat hebat. Jadi sudahlah, antara baik dan buruk kita pertimbangkan saja. Kalau buruknya ya kita
buang, baiknya kita ambil. Udah seperti saja Mas Parjo. Terima kasih Mas Parjo komentarnya. Asisah Dewi. Apa? Ini berita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azizah Dewi miris katanya. Ya, ngesane yo. Lanjut. Dari Buya Mazin. Buya Majin. Pesantren Sidikiyah Pelosok Jombang sudah menyebarkan Islam dan lembaga pesantren. Sangat setuju pesantren Sidikiyah Pelosok Jombang ditutup. Siapa? Dari Buya Mazin. Buya Majin. Nah, udah saya tadi dari awal ya. Dari komentar atas sudah saya paparkan bahwa akan ditutup, akan tetapi tidak jadi dikarenakan yang minta itu Bapak Jokowi langsung loh. Presiden Jokowi yang meminta bahwa pondok pesantren Sidikiyah itu harus dibuka kembali, operasional kembali karena untuk pembelajaran lagi seperti itu. Lanjut. Ajat Sudrajat, malu aku. Ajat vlog. Jajat. Nining dari Nining Mata. Oke, semangat nih. Ganteng kalem sungguh membuat shock. Sok, wow. Oke ya, video vlog ya. Ya. Dari Aing Santri. Iya aku ke gitu eta si Jajat orang. Oke, bahasa Sunda ya. Ya, lanjut. Dari asli orang Subang, kumaha sia weh ku sia. Masih awe ya wis, lanjut. Kebers Indonesia ada penampakan anjay. Kata-kata santri, lanjut. Alhamid siapa ke? Alhamid sungguh mengagetkan guys. Yang awalnya oke. Ya, oke. Oke. Pondok Ulun ya. Openingnya GG anjay. Motivasi shot. Lanjut terus. Dawa ke. Wida apa? Dari Wida Trianugraha. Wida Trianugraha. Oke. Lanjut apa? Pada santri yang menghalang-halangi aparat kepolisian, kalian harus mikir logika ini pelaku pencabul. Kenapa kau bela? Seumpama terjadi pada anak Anda, gimana perasaan Anda para santri? Pikir pak otakmu, jangan halangi aparat kepolisian untuk menangkap beci biadab itu. Tuh kerasa ya, kerasa jadi YouTuber kayak DWK mesti pimen, mesti wah intinya otaknya mesti pimen ya, orang bisa ya seperti ini. Jadi kasus kemarin Mas Baci ya ngarannya ya. Jadi ada yang menghalang-halangi dari pihak simpatis yang suka pada Mas Baki. Wida Trianugraha. Jadi gini, kalau misalkan seseorang sudah suka ataupun seseorang itu sudah merasa enak ataupun nyaman mungkin ya. Jadi walaupun salah, walaupun kurang baik, maka dia itu akan selalu akan selalu mendukung itu ya. Akan selalu mendukung. Nah, itu alasan itunya ya, alasan umumnya. Kalau misalkan harus ditangkap tidaknya, saya pun setuju kalau ditangkap karena kan dia salah, intinya seperti itu. Intinya nggak jauh beda lah jawabannya sama yang tadi, intinya itu seperti itu. Coba udah belum? Ya ini momen biar tak berani santri mana itu Kang? Itu yang video short ya, itu santri pondok pesantren gitu. Saya itu pas di mana itu? Pas Idul Adha di daerah Subang, Jawa Barat, santri Riyadus Sholihin. Nah, ketika itu saya itu ngelihat santri lagi takbiran Allahu Akbar pakai kacamata dan sebagainya. Ya udah saya sorot aja gitu. Saya jadikan short, yang nonton hampir 300 lebih. Sunda. Orang mana orang Ondi wis lanjut wis. Guys, bahasa Sunda ini ngisor terus. Dari Gamers Indonesia, santri ayah wae kacamata kuda. Ya kacamata kuda itu ya, kacamata yang gede itu loh. Lanjut. Ada aja. Mana sih ngomong dari Jujuk Jayantoro. Jujuk Jayantoro, halo Mas Jujuk.
Kelompok dan jamaah yang melindungi pelaku pelecehan seksual di ponpes berarti tidak takut azab. Pimen. Kelompok dan jamaah yang melindungi pelaku pelecehan seksual di ponpes berarti tidak takut azab. Tidak takut azab. Ya, Gitu ya. Kalau misalkan seorang sudah dikasih, kata saya tadi, seorang kalau misalkan sudah suka ataupun senang, baik buruk intinya akan digarap, akan digaskan terus. Ya kalau misalkan takut azab, semuanya pasti takut azab. Akan tetapi ya paham sendirilah. Mungkin kalian juga pasti merasakan kalau misalkan gimana rasanya kalau misalkan kalian itu sedang suka sama seorang tapi tidak direstui. Lah caranya itu ada aja, gitulah gambarannya itu, pengkiasan ilmunya seperti itulah kurang lebihnya. Lanjut. Dari Dede Sartika Hasan, orang Subang nih saya kenal. Jadi takut masukin sinen ke pondok. Jadi takut masukin neng si pondok. Ini loh yang saya takutkan itu untuk bagi orang tua itu, ya Allah. Saya itu takut seperti ini. Orang tua itu takut Coba, menurut kamu, kalau orang tua sudah takut memondokkan anaknya seperti ini, mau gimana nantinya? Orang tua itu tidak akan ingin memondokkan anaknya. Kan miris gitu. Saya itu takutnya di sini. Tercorengnya nama pondok pesantren, sehingga banyak orang tua yang tidak setuju dengan anaknya dipesantrenkan. Jangan. Caranya adalah pilih ataupun cari pondok pesantren yang terpercaya. Udah seperti itu aja. Lanjut. Tegarrejo. Dari Akustik Sholawat, komen bagiannya kok bisa polisi diselamat. Kasian juga tuh orang yang masuk pesantren. Komen. Kasian juga tuh orang yang masuk pesantren. Oh, itu beda kok bisa. Itu beda apa? Beda chat apa? Beda video ya? Ya beda video. Ya lanjut. Ganti channel dari ya. Dari Mahmud Alfan, siapa? Dari Muhammad Alfan Fuad. Wong Brebes, halo. Ini teman saya dari Brebes ya. Ji. Kangen Ji. Apa jarene? Daripada dolanan cewek ujung-ujungnya gobahan gabut. Ini komen tentang game itu haram. Ya wis terserah Ji. Intinya dari game itu nggak dihapus kok Ji, nggak, tenang aja. Lanjut. Dari Kuswadi Hadi. Halo Pak Kuswadi Hadi. Halo. Seorang ulama aja bisa ditangkap di penjara apabila melakukan kejahatan, masa karena anak nggak bisa? Karena anak gak bisa maksudnya gimana ya? Karena anak. Kasus pencabulan. Iya betul Pak. Iya intinya PWNU itu yang dukung polisi tangkap itu kan, tangkap pelaku itu. Ya iya betul. Kasus pelecehan itu bisa ditangkap. Lanjut. Dari Dede Botak. Rusak. Jika salah apa benar yang diperiksa dulu. Rusak. Dede Botak dari mana ya? Ya betul. Nah, itu ya pemrosesannya kan lama gitu. Pemrosesan terjadi ditangkapnya itu lama. Lanjut. Pondok. Wow. Lanjut. Ke Akustik Sholawat sering. Gamers Indonesia. Lanjut. Ayo santri lanjut. Oke. Dari Basquez Quotes. Halo Basquez Quotes. Semua obat-obatan disalahgunakan, apalagi dilegalisasi, menimbulkan rasa khawatir semua. Ya semoga hanya yang terbaik dan baik-baik sajalah yang ada di negeri kita. Amin. Ya ini mendoakan apa sih tentang ini. Coba lihat. Oke. Ke bawahnya itu hampir sama aja kayaknya tentang ini. Nah ini nih, coba bacakan agak. Dari Cerita Yuk Eng. Bangga anak pesantren punya channel atau punya kreativitas dan semangat bekerja berjuang, apalagi membela kebenaran. Setidaknya generasi muda positif ada yang mewakili adik. Salam semangatnya, sukses sehat selalu, amin. Ya Allah, betul Bu. Jadi gini Bu,
ibu apa ya, cerita yuk wis fotonya wedo, panggil ibu aja ya, ibu ataupun siapa. Alhamdulillah Bu, jadi kita itu saya niatan membuat channel ini itu supaya apa? Supaya ya seperti ini Bu, bahwa kita itu belajar menyikapi ataupun menghadapi apa yang terjadi di tengah-tengah kemasyarakatan, bahwa seperti ini kan ada ada kasus seperti ini yang berhubungan dengan kita pondok pesantren, santri dan lain-lainnya. Kita itu bisa berpandangan ataupun bisa berpikir bahwa mana loh yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita yang harus kita jelaskan apa baik dan buruk ke depannya. Dan channel ini supaya kita itu bisa menyeimbangkan. Sekarang seperti ini, sosial media sudah tidak bisa dibendung ataupun sudah tidak bisa dibatasi, entah itu si kecil yang memakainya, entah itu si besar, dewasa ataupun muda dan lain sebagainya. Yang perlu kita batasi ataupun yang perlu kita yang perlu kita tahan itu adalah penontonnya ataupun tontonannya. Tontonannya itu baik ataupun buruk. Seperti ini, kalau misalkan kita santri tidak terjun, tidak tidak membuat konten seperti ini, mungkin yang akan viral, yang akan banyak ditonton itu hanya sekedar hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Kan kalau seperti ini kan setidaknya lah ada sedikit yang bermanfaat, monggo jenengan ambil. Kalau tidak bermanfaat ya jangan buang saja, seperti itu. Nggih, matur suwun Bu. Semangat selalu, matur suwun. Jadi santri. Santri angkat bicara emangnya sehebat apa kalian? Loh. Santri angkat bicara emangnya sehebat apa kalian? Enggak, saya gak hebat. Ini juga santri. Kayak dakwah gitu kayak. Ganteng kalem wis lah intinya rene kesininya kan sama-sama aja ya. Jadi mending mainin perasaan aja ya. Wis kalau perasaan angel. Agib Ginanjar, paham Agib? Jamet Kusdi, santri yang baik tidak memiliki pemikiran buruk sedikit pun. Ya betul. Ya intinya kesininya yang tadi ya, yang bahas yang tadi aja gitu. Bahas yang yang kayak yang ramai itu berarti yang tadi ya. Yang seputar kasus pencabulan itu. Ya sampai saya harus berpikir gimana gitu. Jangan sampai saya itu berpendapat memojokkan suatu pihak ataupun memojokkan suatu golongan. Itu tidak bisa, karena di sini adalah YouTube itu mendunia, oke? Mungkin hari ini sudah ada di akhir komentar, dan sudah 1 jam lebih kita bahas komentar ini. Semoga kalian yang berkomentar selama hampir 1 bulan di channel ini, kalian merasa terjawab, merasa terespon oleh orang yang membuat channel ini, bahwa kalian itu diperhatikan gitu, bahwa kalian itu kita itu bisa komunikasi lah intinya. Dan terima kasih sudah menonton channel Nurul Nafis, dan jangan lupa untuk pantengin terus channel ini ke depannya supaya kita bisa berdiskusi seperti ini, supaya kita bisa menambah pengetahuan dan kedepannya supaya lebih manfaat. Komen kalau misalkan kalian mau request tentang penjelasan apa, ataupun misalkan akan seperti apa. Kapan-kapan kita bisa live streaming bareng. Soalnya sekarang ada fitur di YouTube itu bahwa kita bisa live streaming kayak WA gitu. Insya Allah bisa. Nanti kita belajar bareng. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalkan tidak, kita cari lagi jawabannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Subscribe guys. Dimanapun anda berada, di timur ke barat, barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.